tema hari ini kita akan membahas tentang, kita ulang lah ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Kami dari kelompok 3A ya akan membahas tentang sebuah tema yang sangat-sangat masuk ke dalam tema latsar kita pada hari tadi pagi, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Kita akan membahas Suara Nusantara Membayangkan Indonesia. Oke, mungkin boleh diperkenalkan nama dan asal satkernya, abang kakak semua. Bisa dari Bang Najib mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Hagi. Perkenalkan, nama saya Najib Nasrullah. Saya dari Kabupaten Kuningan. Saya dari penempatan Satker Bawaslu Kabupaten Kuningan, tepatnya. Oke, Bang. Boleh dilanjut Kak Cynthia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sarwo Indah dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Oke, lanjut ke Kak Suci. Baik, nama saya Suci Ariska, unit kerja Bawaslu Kabupaten Merangin. Oke, boleh dilanjut ke Kak Wisma. Baik, terima kasih Kak. Nama saya Wisma Sari Damardini dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Oke, terima kasih teman-teman. Saking semangatnya, saya lupa nih. Harusnya saya kenalin diri dua nih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hagi Randa. Saya dari Bawaslu Kabupaten Kerinci. Nah, di tema kita hari ini kita akan membahas Suara Nusantara Membayangkan Indonesia. Itu kalau kita ngebayangin Indonesia ini kan masing-masing kita punya pandangan sendiri-sendiri. Ada Bang Najib yang tadi dari Kuningan, mungkin daerah Kuningan itu lebih banyak apa ya Bang? Lebih banyak apa ya? Daratan ya? Atau Iya, jauh dari laut juga lautan. Bang sana? Apa? Lautan. Nah, kalau saya sama Kak Suci mungkin yang sama-sama di daerah Jambi itu banyak banyak daratan ya Kak ya? Kita ya. Iya, Ya, apalagi banyak Kak Suci itu perkebunan. Merangin. Ini kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada lautan ya, ataupun danau ya. Kalau di sini danau Dana ada. ada? Oh, danau Dana ada. ada. Ya, danau ada juga berarti masih inilah ya. Kalau Kak Sintia di daerah mana Kak? Sorry tadi. Kabupaten Magelang, Nah, kalau Magelang gimana Kak situasi dari Magelang sendiri? dekat Candi Borobudur sih. Oh, berarti banyak daratan lah ya. Iya, Kalau Kak Wisma, Klaten, Klaten, Klaten atau Klaten Kak? Klaten Kak. Nah, kayak Klaten, Klaten itu gimana Kak? Di Klaten juga banyak candi Kak, kayak Candi Prambanan, Candi Sewu, kayak gitu Kak. Nah, berarti kita nih sama nih. Kalau kalau Kerinci itu juga merupakan salah satu daerah wisata lah ya di Indonesia. Ya. Nah, dari pandangan kakak-kakak abang sendiri lah, apa sih yang terbayang ketika membahas Indonesia? Mungkin bisa dari Kak Wisma dulu nih. Indonesia, kalau di Indonesia kan ada beberapa suku ya Kak ya. Beberapa suku dengan budaya masing-masing, dengan bahasa masing-masing. Jadi walaupun kita beda-beda, beda-beda warna kulit lah, beda-beda ras, beda-beda agama, kita itu tetap jadi satu Indonesia gitu loh Kak. Hmm. Ya memang Indonesia itu termasuk salah satu negara yang paling banyak suku budayanya ya. Jadi memang eh, Iya, karena saking banyaknya suku budaya itu kadang-kadang di dalam satu daerah juga itu ada beberapa bahasa gitu. Yang misalnya di daerah Kerinci, iya. ternyata di daerah Kerinci itu banyak banget bahasanya gitu, nggak hanya khusus bahasa Kerinci satu gitu, enggak gitu. Nah mungkin kalau dari Kak Suci sendiri gimana Kak Suci? Yang terlintas pasti negerinya yang indah, kaya akan budaya, banyak pulau, yang pastinya makanannya enak-enak loh, Bang. Ini kalau bisa bicara makanan nih, saya senang nih Kak Suci nih. Kira-kira dari Eh, Merangin itu apa nih Kak makanan khasnya Kak? Makanan khasnya. Abang tahu tempoyak nggak? Tahu tahu tempoyak. Kalau Bang Najib tahu tahu tempoyak enggak? Pernah Enggak, dengar Bang. tempoyak enggak? Enggak, Bang. Enggak Daerahnya tahu. gitu. Mungkin gini ya.
karena saking banyaknya kali ya, banyaknya budaya dan jenis makanan yang di Indonesia, jadi nggak bisa ngehafal semuanya gitu. Cuman mungkin untuk tempoyak sendiri tidak asing dengan namanya gitu ya. Cuman kalau untuk melihat belum pernah sih. Ya, Mbak, pas ya, ya kayak kata Bang Najib tadi itu memang Indonesia ini kan banyak sekali makanan khasnya juga itu banyak. Kita punya banyak makanan khas, bahasanya banyak, budayanya juga banyak gitu ya. Mungkin memang nggak bisa kita list satu persatu dan kadangkala itu juga jadi masalah utama. Sering sekali budaya kita ini juga dicuri oleh negara luar ya. Eh, Menurut teman-teman sendiri lah, secara khusus mungkin saya pengen tanya nih dari Kak Sintia nih pendapatnya. Apa sih Kak yang harus kita lakukan untuk bisa agak budaya-budaya kita, bahasa-bahasa kita, keberagaman yang kita punya ini bisa kita maksimalkan lah jadi senjata utamanya kita gitu. Apa yang harus kita lakukan Kak, untuk itu? Senjata utama kita adalah budaya dan identitas. Mungkin negara lain bisa menyaingi teknologi yang kita miliki, tapi tidak bisa menyaingi, tidak bisa menyaingi batik kita, kain tenun kita, atau tarian tradisional yang kita miliki. Itu yang membuat kebanggaan nasional, membuat kita setara bahkan unggul di mata dunia. Nah, itu memang ya benar sih, kita itu harusnya kita jadikan senjata utama gitu. Dan kita memang harus bisa menjaga itu semua gitu. Kira-kira dari teman-teman di sini ada nggak sih yang punya saran gitu? Apa sih yang perlu kita lakukan untuk bisa menjaga keberagaman yang kita punya ini? Adakah dari teman-teman yang mau ngasih saran, masukan? Ini kan kita sedang bahas Indonesia ya. Dari Bang Najib ada Bang? Mungkin sedikit ya Bang. Eh, Tadi kan udah disinggung nih bahwa Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat, makanan khasnya banyak gitu. Nah, tentunya untuk apa sih untuk memperbesar bangsa kita agar dikenal oleh bangsa luar terutama, kita harus memperkenalkan budaya-budaya kita gitu. Kayak kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Contoh nih, mungkin abang-abang kakak-kakak di sini pernah dengar bahwa rawon itu salah satu kategori masakan terenak dunia. Dan itu rawon itu dari Indonesia. Ya, Jadi benar-benar Bang. Pernah dengar betul tuh kan? Bang. Nah, makanya kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia karena dengan banyaknya budaya kita bisa memperkenalkannya kepada dunia luar begitu. Apalagi di dunia yang sekarang ini ya Bang ya, di mana digital itu adalah sesuatu hal yang memang eh, sangat-sangat penting gitu. Lewat digital itu kita bisa memperkenalkan rawon, kita bisa memperkenalkan tadi mungkin tempoyak atau batik yang kita punya sebagai eh, keberagaman yang kita punya gitu. Oke teman-teman, Eh, kita masuk ke akhir Zoom kita ya. Dari tadi kita sudah membahas tentang apa sih yang kita bayangkan tentang Indonesia ya. Teman-teman tadi bilang kita punya suku budaya yang beragam, kita punya bahasa yang beragam, kita punya sampai tadi makanan ya, kita juga punya makanan yang beragam. Saking banyaknya tuh tadi Bang Najib bilang juga eh, kita nggak bahkan kita nggak hafal gitu, tapi pernah dengar namanya, tapi kita nggak pernah lihat bentuknya justru kan. Nah, eh, saya rasa teman-teman kita kita semua sepakat kalau keberagaman yang kita punya itu bisa menjadi senjata yang sangat baik untuk kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Bagaimana kita bisa membuat budaya kita ini keberagamannya itu bisa tampil dengan baik. Kita juga perlu didukung oleh digitalisasi yang baik. Tadi dari Kak Suci bilang pendidikan itu jadi kunci untuk kita bisa membuat generasi muda kita
lebih baik ke depannya. Ya, saya rasa kita semua sepakat pendidikan itu sangat penting, teman-teman. Kalau kita nggak punya pendidikan yang baik, untuk kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan bangsa kita ini dengan baik juga. Oke, teman-teman, kita masuk nih ke saat-saat terakhir di podcast kita pada malam hari ini. Saya rasa kita semua sepakat bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya. Ada banyak budaya yang kita punya, ada banyak bahasa yang kita punya, bahkan makanan juga kita banyak jenis macamnya. Sampai Bang Najib tadi bilang pernah dengar tapi nggak pernah lihat. Nah, itulah saking banyaknya budaya yang kita punya. Dan saya yakin ketika kita bisa manfaatkan keberagaman yang kita punya dengan baik, kita pasti akan bisa bersaing dengan negara lain di mata dunia. Nah, dengan pendidikan kita yang baik, kita juga bisa punya teknologi yang akan baik ke depannya. Nah, saya juga sepakat tadi dengan yang Kak Cynthia bilang dan juga Kak Wisma, negara kita itu harus sadar bahwa kita ini satu, kita punya satu tujuan, walaupun kita beragam-agam, kita harus bersatu, sehingga dengan kesadaran itu, kita pasti punya sense of belonging yang tinggi, kita punya rasa kepemilikan yang tinggi satu sama lain, kita tidak gampang terpecah belah. Ya, kita sudah buktikan di demo kemarin, ketika kita terpecah, ya jadinya anarkis gitu. Tapi kalau kita sempat kemarin itu kita sudah satu padu menyuarakan apa yang kita suarakan, akhirnya kita bisa mendapatkan suatu jawaban yang mungkin uh, belum pernah diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu harapan saya sama teman-teman juga. Sekian Pak podcast kita pada hari ini. Semoga kita bisa terus menyaksikan dan juga menjadi, bukan hanya menyaksikan, tapi juga menjadi agen-agen perubahan untuk membawa Indonesia ini bertumbuh dan berkembang lebih baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat malam.